Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya, dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni. Ya, ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya, sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Apabila tengok YouTube saya, jangan tekan skip ya. Biarkan skip tu beriklan. Sebab apa? Bila kamu tekan skip, kamu tidak membantu saya untuk mendapatkan sedikit pendapatan kepada YouTube saya. Contohnya bila kamu tekan skip, YouTube tidak bayar saya. Bukan banyak mana pun, contoh 50 sen satu video. Jadi bila kamu skip, saya tak dapatlah ganjaran daripada YouTube. Jadi saya untuk elakkan skip, jangan tekan skip ya, biarkan dia gitu. Jadi itulah pendapatan saya daripada YouTube saya. Sebab tu apabila perawat-perawat rawat di bengkel saya, pesakit-pesakit dinasihatkan tutup dan matikan handphone. Kerana apa? Apabila bunyi deringan handphone pun YouTube tidak bayar kita, bayar saya lah. Sebab tu kita tak benarkan bunyi handphone ataupun memori bunyi mesej ke, ya, YouTube tidak bayar. Jadi saya harap kerjasama daripada penonton-penonton, peminat-peminat saya, tolong jangan skip ya. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Ambil gambar. Janganlah. Atuk amuk je. Pak dah tipu dah. Aku ada kena belakang ni. Pandai tak? Keluar sikit Wan, sini keluar dulu Wan, sikit keluar kepala. Kasi bagi gateway dia orang. Depan bas tu, pelan-pelan. Lagi. Sabar. Saya baik. Siap. Terus
Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih. Ini siapa ni? YouTuber dan YouTuber tu? Ya. Oh ya. YouTuber sini. Kun Fayakun. Terima kasih. Untuk Samsudin yang hari ini 4 paparan saya. Alhamdulillah. Amin. YouTube apa tuan? Saya Zainuddin. YouTube apa dalam channel apa saya? Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuan. Oh, bangkon juga kan? Alhamdulillah. Salam. Salam. Amin. Alhamdulillah. Boleh. Ya. Tapi ada sampai di rumah yang azam saya. Kita nak Salam. Samsudin. Boleh. Okey. Kilau dia. Ini terbalik. Boleh. Sama Depan mata. Tabik adam. Daripada mata. Depan mata. Kun Fayakun. Jadi tetap Ni YouTube mana pula ni? Dari mana YouTube ni? Indonesia. Alhamdulillah. Jadi YouTube saya Adam Indonesia. Saya dapat Adam Indonesia. Boleh ikut pengembangan insyaAllah. Ya, sama-sama. Salam. Ramai je. Salam. Ingat saya. Wasai maaf. Ingat ya. Alhamdulillah. Amin. Ya kan? Amin. Pak Gun di mana? Pak Gun di mana? di mandi. Oh, mandi. Okey. Tok Masjid Sama Rosso datang tu. Oh, ya. Silakan duduk. Ya. Silakan duduk. Ya. Kita balik ke gambar. Okey, sama. Ya. Bagi Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mana siapa ni? Daripada sini, daripada Gombak. Mohon restu Amin. Alhamdulillah. Kegiatan pada malam hari ini yaitu kegiatan
ruqyah masal sebelum melaksanakan bedah khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan dimulai, Pak Gus, nanti sampai sebelahan sama Gus. Oh, Bapak Pak Ibu Gus, kursinya bisa sini. Iya, ada. menempati tempat yang telah disediakan. Kami perwakilan dari Polres Nusantara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila mana tempat kurang meyakinkan atau kurang baik. Dari mana tuan? Bapak Ibu dipersilakan Oh, ya. menempati tempat yang telah disediakan. Ini duduk mana? Mohon maaf, Gombak. tempatnya masih kurang memungkinkan. Belangkon. Nggih, ngabun kami. Senang Bonang. Alhamdulillah. Saya cadang akan ke Sebelum kegiatan Makam Wali Songo nanti bulan 9 insyaAllah. diberitahukan kepada Tahun lepas saya pergi bulan 3. pasien yang hadir pada malam Saya rapat dengan pegang kunci Mohon Perdana Jaga maaf, Makam. HP tolong dimatikan Pak Edi. atau di silent. Sekali lagi mohon HP dimatikan atau di silent. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Syekh Mbah Hujan wa ila hadrati Syekh Haji Ahmad Shadiq wa ila hadrati Haji Ahmad Muhammad wa ila hadrati Syekh Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah boleh. Nanti ke hotel aja. Bapak ni di Medan. Sekarang dia di Medan. Di Medan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kan Sallallahu jadi tutup ni. Sallallahu
Jangan jauh daripada kita orang kat sini. Nak bagi tahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Dan usaha beliau yang awalnya itu jualan tabung gas sekarang jadi juragan gas. Bahkan pernah beliau itu di Lampung itu kan banyak, dulu itu banyak preman lah, bawa tabung gas di mobil, dicegat sama orang naik motor bawa pistol. Waktu beliau dicegat itu pistolnya ditembakkan itu tidak bisa meletus. Itu demi Allah, demi Rasulullah yang terjadi seperti ini. Ini yang mengamalkan adalah non muslim, apalagi kalau yang mengamalkan muslim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apakah orang yang bermaksiat tidak boleh mengamalkan sholat? Boleh. Non muslim pun boleh mengamalkan sholawat, karena baginda Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Banyak yang akhirnya masuk Islam karena mengamalkan sholat. Dan yang lebih penting lagi, supaya hati kita ini penuh dengan cinta, sehingga tidak ada tempat untuk membenci. Kalau hati kita penuh cinta, maka orang pun juga akan cinta terhadap diri, terutama cinta kepada baginda Rasulullah SAW dan cinta kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau cinta itu harus mau dimanfaatkan, bukan memanfaatkan. Yang namanya cinta itu harus mau dimanfaatkan, bukan memanfaatkan. Kalau ada orang cinta tapi masih meminta sesuatu dari yang dicintai, itu namanya bukan cinta, itu namanya nafsu. Kita cinta kepada istri kita, maka kita pun bekerja siang dan malam pun juga tidak terasa capek, karena rasa cinta. Suatu hal yang menyengsarakan pun terasa menyenangkan. Kita cinta kepada anak kita yang kecil, walaupun nangis, lari ke sana ke sini, tetap cinta. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang terakhir, sebelum nanti rupiah, saya ingin memberikan sebuah ijazah untuk semua saudara-saudaraku yang ada di tempat ini. Malam ini malam terakhir untuk rupiahnya. Untuk malam besok saya diundang di 3 rumah sakit
diundang di 3 hospital untuk melakukan rupiah 3 rumah sakit. Sudah dipesankan tiket pesawatnya, dan nanti malam Jumatnya itu khusus untuk gemblengan. Tapi yang tidak mengikuti gemblengan boleh datang, mau ngobrol-ngobrol tak apa-apa, tidak ada biaya sama sekali malam Jumatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di malam ini sebelum selesai tutupnya ruqyah, saya ingin memberikan sebuah ijazah untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Setelah tadi malam, ijazah yang pertama itu membaca istighfar, sholawat dan ya latif. Untuk malam ini ijazah yang berhubungan dengan ruh. Jadi kita hidup ini bukan hanya secara zahiriyah, tetapi juga secara batiniah. Bukan hanya raga kita yang butuh makan, tetapi batin kita pun juga butuh makan. Kalau orang Jawa bilang makanannya rogo itu sego, makanannya jisim, makanannya raga ini nasi, tapi makanan batin adalah zikirun. Kalau yang mengambil gemblengan itu nanti satu orang biasanya sesuai dengan keselarasannya. Secara umumnya bisa diamalkan seperti ini. Ijazahnya bagaimana? Yang pertama, silahkan diamalkan selama 41 hari tanpa putus. Selebihnya nanti terserah Anda. Diamalkan 41 malam tanpa putus. Cara pengamalannya, bangun dari jam 1 malam sampai jam 5. Ini tirakat saya. Boleh tanya ke Ustadz Azam atau ke santri-santri saya yang lainnya. Saya itu sudah 7 tahun dan tidur malam itu. Sudah 7 tahun. Dia itu bangun malam dari jam 1 sampai jam 5. Kenapa jam 1 sampai jam 5? Karena ini tirakat saya yang dulu saya dapatkan dari kiai saya. 1 sampai 5 ini ilmu kaji diri. Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua, baru yang kelima itu diri kita. Saya katakan, siapa yang mau bangun malam jam 1 sampai jam 5, hidupnya pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Karena saya mengijazahkan, bukan saja saya mengijazahkan, tapi saya sudah mengamalkan dan saya sudah merasakan. Kalau saya belum merasakan, saya belum mengamalkan, saya tak mengijazahkan. Siapa yang mau bangun malam dimulai jam 1 sampai jam 5, saya yakin, hakul yakin, hidupnya akan berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara jam 1 sampai jam 5 itu yang terpenting tidak melakukan maksiat. Karena tirakat yang paling kuat yaitu tidak melakukan maksiat. Paling tidak jangan PKKP saja. Karena biasanya PKKP itu nanti YouTube ada perempuan yang lenggak-lenggok, masalah lagi nanti. Iya, kecuali darurat mungkin telepon istri atau kepentingan yang lain. Tapi kalau tak ada kepentingan, mending tak usah lah. Karena seringnya melakukan maksiat, maka tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya apa. Akan bisa. Orang yang biasa melihat wanita-wanita yang bukan haknya, dia tak akan bisa merasakan nikmatnya, cantiknya istri. Saya sering ada orang datang ke tempat saya, "Bah, dulu istri saya cantik, sekarang kenapa jelek?" Coba kamu tutup matamu dari pandangan yang bukan hak itu. 41 hari aja. Setelah itu lihat istri, kan kelihatan cantik, diamalkan, alhamdulillah.
malam jadi lebih bersemangat, bisa 3 kali 4 kali ya. Oh tenang, karena seseorang nggak akan bisa merasakan nikmatnya taat kalau melakukan maksiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, ada amalan namanya dzikrul dzat. Yang keempat, ada amalan yang namanya dzikrul dzat. Terserahlah Bapak Ibu semuanya mau minta apa dari mulai pagi sampai sore, tapi harus ada waktu yang digunakan berzikir kepada Allah, bukan wirid ya, wirid dan zikir itu beda, tanpa meminta apa-apa. Ini nanti biasanya akan mengalami sesuatu hal yang di luar dari kenalan. Ada salah satu santri kita yang tiba-tiba ada 4 orang yang bentuknya sama menemui dirinya. Itu adalah sedulur batinnya, namanya lawamah, subiyah, amarah, mutmainah. Kalau bisa mengendalikan ini baru bisa menggunakan. Ini yang terpenting sebagai spiritual, karena kalau belum bisa mengalahkan, dia tidak akan bisa menggunakan. Kalau dia belum bisa mengendalikan, dia tidak akan bisa menggunakan. Contoh, ketika dia menggunakan tentang supiyah atau keinginan, dia harus bisa menekan keinginannya dulu. Saya dulu pernah ikut Syuuti Al-Ghazali. Ketika ada ibu-ibu bawa anaknya terkena penyakit gula darah, menyampaikan terhadap kiai saya, "Wah, ini kiai anak saya ini nggak mau berhenti makan gula, padahal punya penyakit gula darah." "Oh iya, besok 3 hari datanglah ke sini." 3 hari datang ke situ, dikasih air minum, kasihkan ke anaknya. Alhamdulillah 3 bulan datang ke situ lagi, gula darah sudah turun, anaknya nggak suka makan gula. Tapi tahu nggak yang dilakukan kiai saya itu terhadap anak ini apa? Selama 3 hari kiai saya itu puasa ngesrep. Jadi makan itu sama sekali tidak menggunakan gula, tidak menggunakan garam. Jadi nggak mudah menjadi spiritual itu, karena kita tidak akan bisa menggunakan kalau kita belum mengendalikan. Atau mungkin tentang lawamah, atau tentang supiyah, atau tentang amarah. Semuanya kita bisa menggunakan ini kalau sudah bisa mengendalikan. Makanya ada tahapannya untuk belajar ini. Ada 3 hari, 7 hari, 41 hari, 2 tahun. Dan yang saya lakukan itu 5 tahun. 5 tahun. Termasuk salah satunya nggak pakai sandal ini untuk belajar tentang kebumian. Karena ketika kita sujud, kepala kita di bawah, itu belajar wataknya bumi. Bumi itu tidak pernah ada dendam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan tetap memberikan sebuah kebaikan. Jadi saya sampaikan zikir itu ada 3 ya. Zikir itu ada 3. Yang pertama dzikrul asma, yang kedua dzikrul sifat, yang ketiga dzikrul dzat. Dzikrul asma itu disebut dengan ta'at. Dzikrul sifat itu disebut dengan taqwa. Dzikrul dzat itu disebut dengan tazali. Terserahlah. Panjenengan mulai dari pagi sampai petang itu berdoa pengen usahanya lancar, pengen usahanya itu jaya, dagangannya laris, bisnisnya lancar, terserahlah. Tapi harus ada waktu di mana kita itu benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meminta apa-apa. Ini nanti kekuatan yang ada di dalam diri kita, insya Allah tanpa kita minta akan muncul sendiri. Semua masalah insya Allah akan selesai sendiri, akan ada solusinya. Bagaimana caranya? Bangun jam 1 malam. 1 itu namanya dzat, 2 itu namanya sifat. Makanya sholat subuh itu 2 rakaat, karena ini tentang dzat dan sifat. Makanya kalau kita pengen tahu keimanan kita, gak usah tanya ke siapa-siapa, lihat aja sholat subuhnya.
Kalau sholat subuh kita berat, sholat subuh kita bolong-bolong, iman kita bolong-bolong. Kalau sholat subuhnya berat cuma karena ada orang, karena kita adalah pengasuh pondok, kalau nggak ada orang nggak sholat, kemunafikan itu dilihat dari sholat subuhnya aja. Karena sholat subuh ini berhubungan dengan Allah dan sifat. Kalau sholat maghrib itu tiga itu Allah, baginda Rasulullah, dan orang tua, semuanya ada. Kalau 4 itu adalah Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua, baru diri kita. Orang itu kalau mau selamat tergantung sholat, karena orang itu nggak akan bisa sampai kepada Allah kalau yang pertama tidak lewat orang tua. Pastilah yang pertama adalah orang tua. Karena Rahman Rahimnya Allah sudah turun kepada orang tua kita. Kita nggak mungkin dapat Rahman Rahimnya Allah kalau tidak dapat Rahman Rahimnya orang tua. Rahim itu, kasihnya Allah itu di rahim ibu kita itu, Rahmannya itu di bawah. Maka kalau ingin dapat ridhonya Allah harus dapat ridhonya orang tua. Yang kedua, wasilah yang paling utama adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan membaca sholat. Karena baginda Rasulullah adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Dan kalau orang sudah dicintai, namanya sudah cinta ya. Panjenengan mungkin kalau sudah cinta ke anak, cinta ke istri, atau cinta ke siapapun lah. Bahkan kalau kita cinta ke pacar kita dulu sebelum menikah, belum minta pun kita sudah kasih apa kesukaan pacar kita itu, apa kesenangannya, kita lihat-lihat, terus akhirnya kita kasih. Inilah kelebihan dari sholawat yang tidak ada di amalan-amalan yang lain. Makanya saya itu jarang berdoa, Bapak Ibu, jarang sekali berdoa. Saya itu lebih senang mengamalkan sholawat. Salah satu ijazah yang saya dapatkan dari Abbas Sekumpul, Martapura, Banjar. Saya dulu ke Banjar, naik pesawat cuma 1 jam, hampir sama kayak ke Malaysia. Diamalkan sholawat Nurijat ini 1000 kali. Ada di dalam kitab-kitab Mambaul Hikmah juga ada. Siapa yang mau mengamalkan sholawat 1000 kali, maka akan kebuka basyirahnya. Kata Abbas Sekumpul, akan bisa berbicara dengan seperti berbicara dengan tanaman, dengan pepohonan, itu akan seperti bisa berbicara. Tetapi yang paling penting, nah ini saya berbicara ini karena saya sudah merasakan, wallahi demi Allah, mulut saya bertanggung jawabkan dunia dan akhirat. Yang penting ketika mengamalkan, jangan ada hawa nafsu. Dan ketika seseorang mengamalkan sholawat ini, belum berdoa, pengen apa gitu, itu dikabulkan oleh Allah. Demi Allah, kita pengen, saya itu bukan siapa-siapa, saya itu bodoh-bodohnya orang, hina-hinanya orang. Saya itu di pesantren nggak pernah ngaji saya, makanya saya itu nggak bisa ngaji. Di pesantren itu saya itu cuma cuci sandalnya kiai, karena saya itu dulu mondok nggak punya uang, Bapak. Makanya saya sekarang bikin pondok yang habis nilainya hampir 25 miliar itu. Semua santri yang di sana gratis. Bapak Ibu mau nyantrikan anaknya di sana, makan, tempat tinggal, tidur, semua gratis. Bahkan insya Allah setiap bulan dapat uang jajan dari saya. Monggo. Saya dulu itu memang di pondok nggak pernah ngaji. Saya kerjanya cuma nyuci sandal, ngarit, apa kalau di sini ngasih makan kambing itu, apa di sini, itulah kerjaan saya. Saya ngaji kitab kecil, yang kecil itu, yang lainnya 3 bulan selesai ngaji kitab. Itu saya sampai 3 tahun nggak khatam. Yang alala tanalul ilma illa bisitati, kitab alal itu. Saumika an majmu'ya bi bayan, itu sebelum ngaji kitab Al-Muta'alim. Ilingoda hasil ilmu akhir. Di sini ada ngaji gitu? Ada? Naboman? Tak ada ya? Kalau ngaji kitab alala itu saya tak selesai. Yang orang lain 3 bulan selesai, saya itu sampai 3 tahun nggak selesai. Karena apa? Karena nggak pernah ngaji. Saya itu lebih suka ngabdi. Karena ayah saya itu dulu pernah bilang ketika saya mau masuk pesantren, kamu itu saya pondokkan bukan untuk jadi orang yang alim atau pinter. Yang saya pengen sampai itu mendekat kepada yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendekat kepada yang dititipkan ilmu, yaitu guru. Karena nanti kalau kita bisa sambung, dapat cintanya, ridhonya dari guru, itu nanti kayak HP itu sudah nyambung bluetoothnya, nggak perlu
pindah satu persatu filenya, blus semuanya. Insya Allah, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku yang ada di Malaysia ini, semoga bisa memberikan manfaat dan semoga bisa tersambung dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga tambah kitabullah, tambah cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah, cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anak dan istrinya, cinta kepada sesama. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu cara pengamalannya, silahkanlah panjenengan itu mau berdoa minta ini atau apa dimulai dari pagi sampai sore, tapi malam harus ada satu waktu yang benar-benar berdoa, yang benar-benar berzikir tanpa meminta apa-apa. Karena pada hakikatnya berdoa itu menerima, bukan meminta. Bagaimana caranya? Yang pertama, bangun jam 1 malam, setelah itu bolehlah mandi. Mandi itu malam tambah bagus. Jadi air itu terbagi jadi 3 insya Allah. Yang pertama air obat, antara jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 4, itu buat mandi bagus. Ada air kesegaran, bukan obat, bukan penyakit, antara jam 4 sampai jam 4. Dari jam 4 malam sampai jam 4 sore, itu air kesegaran. Ada air yang tidak baik, air penyakit, buat mandi tak boleh, jangan. Antara jam 5, jam 6, jam 7 sampai jam 8. Kalau mau mandi malam sekalian. Kalaupun sore sebelum jam 4, tidur pun juga begitu. Waktu sore jangan digunakan untuk tidur. Bikin gampang marah, bikin gampang was-was, bikin penyakit. Mulai jam 4 ke bawah jangan tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, zikir yang tidak meminta apapun ini dinamakan dengan zikrul qadar. Jadi zikirnya itu hanya menyebut asma Allah. Kalau saya caranya yang pertama baca istighfar dulu, setelah itu baca sholawat, baca ya latif, terus zikir Allah, 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 Allah. Di setiap keluar masuk nafas digunakan zikir ismuka. Nanti yang kedua zikir Allah, 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 Allah. Nanti yang terakhir jadinya ada Allah itu yang 4 alif lam ha dan sifat asma af'al. Allah maju menjadi lillah. Hidup itu memang harus lillah karena Allah. Nanti maju lagi menjadi lahu karena Allah. Pada akhirnya semuanya hanya Allah. Itu hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. HP saja ketika mau digunakan itu harus dicek. Dan kita pun juga harus dicek, harus dikasih makan, di booster. Nah, makanan batin kita itu minimal 1 jam lah, atau minimal 3 jam, atau kalau tidak mampu 15 menit aja. 15 menit sebelum sholat subuh itu duduk tenang, zikir tanpa minta apapun. Kalau saya mulai jam 1 tadi, mandi, wudhu, sholat taubat, sholat hajat, zikir istighfar, sholawat, ya latif, Allah, 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 Allah. Ini yang saya alami ya. Ini yang saya alami. Ketika zikir Allah, 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 Allah itu nanti lama-lama nafas itu akan kecil akan tenang, lembut. Nah, ini yang kita cari. Lembut, nafas itu lama-lama nanti hilang. Yang ada hanya suara detak jantung. Nah, suara detak jantung itu kita buat untuk zikir Allah, 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 Allah. Dari jantung nanti ke seluruh tubuh, mulai dari rambut, kaki, tangan, mata, hidung, telinga, masuk ke dalam paru-paru, semuanya nanti akan zikir Allah, 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 Allah. Nanti setelah itu akan keluar ke tubuh, mulai dari dedaunan, sandal, air, tembok, genteng, rumput, semuanya nanti akan berasa zikir Allah, 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 Allah. Nah, ketika masuk ke hal semacam inilah yang disebut dengan ma'rifat.
biasanya akan mengalami sebuah goncangan. Karena makrifat itu adalah namanya goncangan. Nanti yang bisa diambil adalah kauliyahnya, adalah ibroh, kejadian. Jadi setiap kejadian itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menjadikan. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin ada masalah sakit atau ditipu orang atau apa, jangan sampai kita itu berputus asa seolah-olah itu sesuatu hal yang menghancurkan, karena pada hakikatnya itu adalah menjadikan. Makanya saya titip ini untuk anak saya ini, ketika mengamalkan sebuah amalan, hati-hati, karena nanti akan diuji. Yang pertama diuji dengan harta, mulai banyak nih, si uang. Itu yang pertama. Jangan sampai ketika kita berjalan, amalan itu adalah perjalanan. Makanya nggak gampang Bapak Ibu kalau minta amalan ke saya. Itu punya sebuah tanggung jawab. Kalau meminta amalan itu harus diamalkan. Yaitu berjalan. Berjalan itu namanya torekoh, tirakat kalau orang Jawa bilang. Nah ketika berjalan nanti akan ada ujiannya di jalan itu. Yang pertama lagi jalan melihat sesuatu hal yang menyenangkan, jangan sampai berhenti yang penting. Yang terpenting jangan sampai berhenti, karena semuanya itu hanya ujian. Mungkin melihat ini bagus, nggak apa-apa, dilihat aja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai berhenti. Yang pertama, saya itu mengamalkan hampir semua penganut dari amalan ini, sholawat ini kebanyakan kaya Bapak Ibu, kaya kebanyakan. Hampir semua santri-santri saya itu kebanyakan kaya-kaya. Dan bahkan dari alumni, dari apa sendiri, dari kiai saya pun kaya-kaya. Yang pertama biasanya akan diuji dengan uang, akan diuji dengan ringgit, akan diuji dengan harta. Itu yang pertama. Terus saja jalan. Orang ngasih ya diterima. Yang terpenting digunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau semuanya nggak ngasih ya nggak apa-apa, gitu aja. Yang pertama akan diuji dengan harta. Yang kedua akan diuji dengan wanita. Nggak tahu kenapa, kalau mengamalkan amalan ini kita bisanya bismillah, kita ngobatin orang bismillah, kita bisanya al-fatihah, itu kebanyakan sembuh. Atau bahkan kita bisa merasakan masalah orang-orang ini seperti apa, solusinya apa, itu bisa merasakan seperti itu. Sehingga nanti banyak orang yang suka. Nah ini hati-hati, ketika banyak yang suka seperti ini adalah ujian. Nanti yang kedua akan diuji dengan alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Karena ujian itu hanya untuk Allah. Pada akhirnya ketika dipuji banyak orang, nanti Allah akan cemburu. Yang ketiga akan diuji dengan dihina sehina-hinanya oleh banyak orang. Karena Allah hanya ingin kita itu cintanya, mujinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan ini. Sebab ketika mengamalkan amalan ini, tanda-tandanya amalan ini masuk ke dalam hati kita, munculnya mahabbah, munculnya rasa cinta kepada sesama. Jadi tak siapapun orangnya yang mengamalkan amalan tapi hatinya penuh dengan kebencian, buat saya bukan nubuah yang masuk, bukan nurullah, tapi setan. Kalau sebenar-benarnya spiritual, ketika dia mengamalkan sebuah amalan, yang pertama masuk ke dalam hatinya itu adalah mahabbah atau rasa cinta. Siapapun orangnya, saya katakan, entah itu kiai, ulama, habib, gus, apapun lah itu. Kalau dia berbicara, kalau dia ceramah, tetapi isinya adalah kebencian, adu domba, tinggalkan. Karena semua asma Allah itu memunculkan mahabbah. Ketika mulutnya membaca sholawat, hatinya muncul mahabbah. Jadi salah satu tanda ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda tersambung rasa cintanya kepada baginda Rasulullah SAW adalah tumbuhnya rasa cinta kepada sesama. Itu yang menjadi poin utamanya. Welas asih, kalau orang Jawa bilang asih, asa, asuh. Itu dulu.
Jadi kalau mengamalkan sebuah amalan lalu muncul rasa cinta kepada sesama, dibenci kita tak benci, dihina kita tak menghina, tak apa-apa. Alhamdulillah saya dihina orang, sehingga demi Allah saya tidak akan pernah menghina orang, karena saya merasakan bagaimana sakitnya dihina oleh orang. Hatinya penuh dengan kasih sayang, bahkan kasihan terhadap orang yang menghina kita, terhadap orang yang membenci kita, terhadap orang yang mencaci kita. Adanya kasihan dan penuh rasa kasih sayang. Kalau sudah merasakan ini, berarti isinya, ilmunya sudah mulai masuk ke dalam hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan di dalam rumah tangga adanya hanya bahagia saja. Kenapa? Karena dia cinta kepada istrinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istrinya mau marah seperti apapun, tak apa-apa. Semakin istri marah berarti semakin sayang. Semakin istri cerewet semakin membuat kita keras. Karena istri cerewet membuat diri kita menjadi lebih Kalau ada istrinya yang marah-marah, suaminya ikut marah, berarti belum mengamalkan sholawat muli. Kalau masih marah-marah berarti belum istiqomah. Lebih sepakat Bapak nggih? Istiqomah nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya minta entah 1 jam atau setengah jam atau paling tidak 15 menit sebelum sholat subuh duduk dulu. Amalkan ini 41 hari. Kalau tidak ada perubahannya, ludahi muka saya. 41 hari saja istiqomah, nggak perlu ke dukun, nggak perlu ke kiai, nggak perlu kemana-mana. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah diri kita sendiri. Masuklah ke dalam diri kita sendiri. Insya Allah nanti akan tersambung dengan pusat. Bapak Ibu, lampu itu ada cahayanya karena nyambung dengan pusat. Kabelnya, wasilahnya adalah sholat. Kalau nyambung dengan pusat, lampu itu ada cahayanya terang, jalan itu tidak bingung. Orang mudah marah, gelisah, itu karena tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu itu kalau di dalam ilmu Jawa disebut nur cahyo, cahayanya kehidupan. Bukan hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi menjadi sebuah penerangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. HP ini ada fungsinya Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang pertama dia dicas dulu. Karena dikasih makan dulu, dicas dulu. Nah waktu kita ngecas itu yang dicas jangan cuma raganya, tetapi juga batinnya. Karena raga itu cuma dunia, batin inilah nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama orang itu hidup, selama orang itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang hidup itu tidak akan pernah terpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketersambungan kita yang pertama dengan Al-Quranul Karim, yaitu kitab suci kita. Yang kedua dengan hati kita, dengan kolab kita, disebut dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua kita tersambung dengan Allah, dengan utusannya, yaitu lewat Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua lewat khawatir malakutiyah. Yang pertama tadi hati khawatir robbaniyah, yang kedua adalah khawatir malakutiyah, utusan. Akan ada petunjuk. Yang pertama lebih mudah dengan sir, yaitu zikir Allah lewat sirullah. Biasanya kalau Jawa itu sirullah dan sifatullah, wujudullah dan sebagainya. Yang kedua lewat bisikan. Ini agak sulit memang, karena harus bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kadang jin ngakunya wali, ngakunya nabi, ini bahaya. Hati-hati. Yang ketiga, jangan sampai tersambung dengan yang ketiga, yaitu khawatir syaitoni niyah, korin, syaiton, jin. Yang keempat, yaitu lewat khawatir nafsaniyah. Memang kadang-kadang ada yang mendapatkan bisikan, seperti ada saudara kita yang kemarin di Ruqyah, itu mengamalkan amalan tetapi hatinya tidak tersambung kepada Allah, tetapi tersambung kepada setan. Cara membedakannya bagaimana? Hanya ada 2. Yang pertama, kalau tersambung kepada khawatir robbaniyah kepada Allah, yang pertama akan bisa merasakan nikmatnya. Kalau benar amalan yang sampai amalkan itu benar, yang pertama akan merasakan nikmatnya taat.
dan tidak suka melakukan maksiat, itu saja perbedaannya. Kalau melakukan amalan yang tidak baik, biasanya tidak akan bisa merasakan nikmatnya taat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir saya sampaikan, monggo silahkan diamalkan. Bangun malam jam 1, zikir Allah, Allah. Setiap keluar masuk nafas Allah, 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 Allah. Itu namanya zikir ismudan. Yang kedua zikir saman. Allah. Setiap keluar masuk nafas digunakan untuk zikir. Allahumma shalli ala Muhammad, tanpa meminta apapun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika mengamalkan amalan ini nanti, jika benar istiqomah, karena istiqomah itu lebih penting daripada 1000 karomah. Yang pertama akan diuji dengan wanita, yang kedua diuji dengan harta, dan nanti yang ketiga akan diuji dengan manusia. Karena ketika mengamalkan amalan ini akan muncul rasa cinta kepada sesama, dan nanti biasanya akan diuji, dihina dan lain sebagainya. Harus siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.